Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkannya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Selamat datang dalam program kita, Kamu Hebat. Dan selalu yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Yeah. Selalu yang kasih dalam Tuhan, minta maaf agak sedikit malam karena pas hari ini ada jadwal kuliah, saudara. Jadi baru selesai tadi jam 9 lewat ya. Lalu cepat-cepat bersama istri makan malam. Kebetulan kita sedang ada di Jogja. Jadi dibawain gudeg. Gudeg Jogja bersama dengan istri. Luar biasa menikmati makanannya. Tadi agak sore kita dibawain nasi goreng babi di Jogja. Rupanya nasi goreng babi juga. Wow, luar biasa saudara ya kan. Jadi menikmati kuliner lokal ya kan. Jadi kuliner lokal itu menarik sekali. Karena saya percaya Indonesia itu kaya. Makanan yang hebat, baju daerahnya luar biasa, alamnya dahsyat. We have to proud of Indonesia. Kita harus bangga dengan Indonesia. Di tengah COVID ini, saya percaya tetap Indonesia akan tangguh, Indonesia akan tumbuh, Indonesia akan kuat. Dan justru di tengah COVID ini kita harus bersatu. Karena kalau Indonesia bersatu, Indonesia mampu. Wow, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami memuji Tuhan untuk apa yang terjadi hari-hari ini. Ya kan, dan tetap kita prihatin dengan 41 napi yang meninggal dunia di Lapas Tangerang. Doa kami untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Lalu ada satu bencana juga yang terjadi di Kalimantan Tengah, saudara, di wilayah Palangkaraya. Dan hamba-hamba Tuhan dari Gereja Glow di Palangkaraya sedang mempersiapkan diri untuk mulai besok kita akan membawa bantuan buat mereka yang ada di pengungsian karena banyak jalan putus, saudara, di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah sekitar Palangkaraya. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur gereja kami boleh terus jadi berkat dan pelayanan Kamu Hebat ini, karena Kamu Hebat bekerja sama dengan GBI Glow yang ada di daerah-daerah, dan Kamu Hebat juga bekerja sama dengan Kadif PI dari Gereja Bethel Indonesia di seluruh 34 provinsi. Kita tepatnya ada di 40 kota, saudara, ya kan. Tetapi yang kita layani bukan hanya satu denominasi gereja, bahkan bukan hanya orang Kristen. Kita melayani semua karena perintah Yesus berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan jelas dasar kita adalah ketika Aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku tak berpakaian, kau tidak memberi aku pakaian. Ketika kau di penjara dan aku sakit, engkau tidak melawat aku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melayani interdenominasi, kita melayani interreligion. Pokoknya siapapun yang memerlukan, ya betul saya dikritik banyak orang yang bilang, oh jemaat sendiri. No. Jemaat sendiri kita tetap layani, saudara yang memang punya kartu anggota dan memang jemaat, saudara dia tahu bagaimana hadir di tempat-tempatnya untuk mendapatkan bantuan, karena kita punya tim pastoral, kita punya tim diakonia untuk menangani jemaat, saudara. Tetapi di luar jemaat kita juga akan melayani semua, saudara, ya kan. Kita ada dapur hebat 6 misalnya di Jonggol, itu khusus seluruh wilayah Jonggol, saudara, yang sebagian besar adalah umat muslim dan yang melayani semuanya adalah umat muslim. Tapi satu kebanggaan, mereka bangga bisa bekerja sama dengan kami pun bangga bisa bekerja sama dengan mereka, karena mereka yang tidak bersaudara dalam iman, mereka tetap bersaudara dalam kemanusiaan, saudara, ya haleluya. Lalu 4 di Manado, ya kan, itu semuanya Kristen, saudara, dan melayani sebagian besar orang Kristen, saudara. Meskipun ada juga yang bukan Kristen, tetapi sebagian besar karena kita ada di wilayah Rembokan, saudara, ya kan, dan khususnya di wilayah dekat Tondano, dan sehingga banyak kita layani adalah orang-orang Kristen, meskipun ada banyak juga yang kita layani yang bukan orang Kristen. Lalu dapur umum 2 Depok, ya kan, dan pelayan-pelayan Tuhan adalah pendeta, saudara, ya kan, tetapi yang kita layani semua lapisan di Depok, saudara. Dan dapur umum 3 kita itu adanya di Cengkareng, saudara, di Puri Gardena, dan itu juga
orang gereja yang melayani, tetapi melayani juga untuk semua. Segala pujian buat Tuhan. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah di hari ke-44 melayani. Dan semua boleh jadi oleh karena anugerah Tuhan. Wow, kita bangga saudara. Karena biayanya nggak murah saudara. Karena setiap minggu saja minimal 40 juta untuk membuat 50 juta untuk membuat running saudara dapur umum ini. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh doa saudara, oleh persembahan kasih saudara, semua boleh jadi. Itu hanya untuk dapur umum saudara. Belum termasuk bantuan-bantuan seperti kalau ada banjir, ada kebakaran di mana-mana. Dan oleh anugerah Tuhan kita bangga boleh melayani. Dan di situ saya juga belajar kalau kita bersatu kita akan kuat saudara. Jadi terima kasih buat saudara yang mendoakan. Terima kasih buat para relawan kamu hebat yang terus bekerja. Dan terima kasih untuk setiap saudara yang dengan sukacita memberi persembahan untuk program kamu hebat. Dan setiap persembahan saudara semua kita arahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan saudara ya. Dan puji Tuhan pelayanan-pelayanan kapal-kapal atau perahu-perahu dari kamu hebat semua berjalan dengan baik. Lalu mobil kasih kepedulian kamu hebat yang kedua sebentar lagi akan datang saudara. Saya dengar kira-kira tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi akan datang. Dan puji Tuhan mobil kasih kepedulian pertama yang diresmikan oleh Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno sampai hari ini juga terus melayani saudara. Wow, sebuah anugerah tersendiri di masa-masa PPKM ini. Oleh anugerah Tuhan kita setiap hari saudara ribuan bahkan sekitar 1.600 sampai 1.800 box setiap hari kita bagikan buat setiap orang yang membutuhkannya. Dan kerjasama kita bersama dengan di Manado bersama Garda Manguni. Lalu di Bali sekarang bersama tim Manguni 86 saudara, dan mereka sedang melayani. Lalu puji Tuhan kita ada pos baru yaitu di Malang Raya saudara. Dan di Malang Raya kita banyak dengan kaum duafa, yatim piatu dan juga pesantren serta masjid-masjid di daerah Malang Raya saudara. Jadi bantu doa supaya kita terus boleh menjadi berkat. Karena di masa seperti ini, what we can do kecuali saling mendoakan, saling menguatkan. Karena saya percaya modal Indonesia adalah gotong royong, saudara. Dan itu adalah budaya yang luar biasa, gotong royong. Jadi karena itu mari terus kita berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam ini meskipun malam sudah larut di Papua, kawan-kawan sudah jam 12 malam saudara ya kan. Saya bersyukur kalau sudah masih bersama. Ayo kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau baik. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihi aku. Haleluya. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Sama-sama katakan, Engkau baik dan sangat baik. Engkau baik dan sangat baik. Dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Haleluya. Ajarkan aku
kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Sungguh Dia baik. Hanya kepada Yesus kita berserah. Hanya kepada Yesus kita beriman dan yakin akan pertolongan dan kuasa yang sempurna. Haleluya. Sungguh hanya kepada Yesus kita tetap berserah. Ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihi. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku bertaruh di dalam firman-Mu. Berseru kepadamu, selalu memihak padaku. Sama-sama katakan, Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu dan ajarkan aku, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Yesus penyembuh, Yesus juru selamat, Yesus kekasih jiwa kita, Yesus yang menjamin hari depan kita. Dia mengangkat kita dan tidak pernah akan mengecewakan kita. Dia menjawab doa kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Jangan pernah mengeluh dan bersedih. Dia segalanya buat kita. Haleluya. You're the only one I love. Kita mengimani janjinya dalam hidup kita. Kita tak mengakui bahwa sungguh di dalam Yesus kita lebih daripada orang yang benar. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau satu-satunya yang kasih. 'Cause you are my Savior. You are my Savior. Amin. Yesus, Juru Selamat. Aku mengasihi Engkau. Haleluya. 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 Sungguh indah mencintai Dia, Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita. Dan selama kita mengandalkan Dia, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu mari kita semangat terus melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Oh ya, saya baru dapat laporan dari kawan-kawan dari Garda Manguni yang ada di Remboken. Mereka hari ini melayani di desa Sendangan di Tompaso Lama. Wah, ini orang di Sulawesi Utara kalau dengar Tompaso
katanya ini tukang bakal lain, Tompaso. Tapi saya percaya orang-orang Tompaso di zaman Tuhan, orang-orang Tompaso diberkati Tuhan, orang-orang Tompaso selalu melihat kebaikan dan kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini menarik. Karena hari ini kita mau bahas tentang konsep yang salah dalam memuji Tuhan. Mungkin sudah berkata, aduh pendeta, masa memuji Tuhan juga salah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita jelas berkata, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat hati, ya kan? Dan kita mau angkat satu pujian lagi yang selalu saya bilang, kalau ada program kita lalu lagu ini kita nggak angkat, aduh seperti ada yang kurang, saudara. Karena apa? Karena kita bangga, aku masih punya Tuhan. Ayo semangat, semangat, semangat. Kau sakit kan, kau beban berat, kau dalam pergumulan. Ayo kita percaya kita masih punya Tuhan. Mari coba Tuhan nyanyikan pujian. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Dengan Dia kita kuat. Dengan Dia kita menerima mujizat. Dengan Dia kita melakukan perkara-perkara dahsyat. Dengan Dia kita melihat doa kita dijawab. Dan perkara-perkara dahsyat Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup kita. Haleluya, aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, karena kita masih punya Tuhan, kita nggak perlu takut. Karena kita masih punya Tuhan, kita nggak mau aneh-aneh, kita nggak mau macem-macem. Karena kita masih punya Tuhan, kita mau tetap setia, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita mau tetap melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam program ini, yang saya minum dulu. Sebelum kita lebih jauh dalam program ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan baik, sangat baik, dan sungguh luar biasa baik. Malam ini Tuhan, kami dipersatukan kembali dalam program Kamu Hebat, yang kami sebut sebagai sel grup kami, sebagai komsel kami, di mana kami saling menyapa, saling memuji-muji Tuhan, dan saling merenungkan firman, menggalinya, dan berjuang untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun di tengah pandemi ini kami tidak bisa kumpul-kumpul, tetapi Tuhan melalui wadah ini, Zoom ini, dan melalui tayangan ini Tuhan, khususnya YouTube ini, kami boleh berbincang-bincang dalam kasih Tuhan. Kami tahu sesuatu yang baik Tuhan nyatakan buat kami, sehingga hari ini juga kami tahu baik kami yang menerima firman ini secara live maupun yang mengikuti secara rerun terus mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami lihat pembelaan Tuhan sungguh luar biasa. Ekonominya semakin baik, keadaan keamanannya semakin baik, politiknya semakin baik. Bahkan politik-politik adu domba yang terjadi kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus membasuh bangsa ini. Kalau ada kutuk-kutuk hutang darah, kalaupun ada malaikat maut, ada roh maut yang coba menyerang bangsa ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Tuhan, kalau ada dosa dari pemimpin kami di masa-masa yang lalu, kami merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, memohon rahmat Tuhan untuk Indonesia. Belas kasihanlah buat Indonesia. Ini adalah negara yang besar. Kami percaya Indonesia di hatinya Tuhan. Kuatkan, bangkitkan Indonesia dengan hal-hal yang baik. Bahkan segala permainan-permainan jahat untuk terus mengadu domba bangsa ini, baik dari luar maupun dari dalam, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur untuk COVID yang semakin membaik di bangsa kami. Dan kami berdoa biarlah baik pemerintah maupun masyarakat tidak lengah, tetapi tetap berdoa dan berjaga dan tetap percaya bahwa sesuatu yang baik yang akan terjadi di bangsa ini. Kami imani dalam nama Yesus. Rancangan setan, rancangan manusia untuk Indonesia dalam penanganan COVID ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar rancangan Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kegaduhan-kegaduhan atas nama agama untuk menciptakan kegaduhan tentang vaksin ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, biar kami tidak tertipu dengan kegaduhan-kegaduhan bahwa vaksin adalah alat antikris, bahwa dengan vaksin DNA Kristus akan keluar, dan segala omong kosong yang tidak jelas ini Tuhan singkirkan dari bangsa ini. Biarlah kami yang dewasa dalam Tuhan lebih mengerti bahwa kuasa darah Yesus begitu kuat, kuasa kemuliaan Tuhan memeteraikan kami. Tidak mungkin sepotong vaksin dapat merusaknya. Bahkan belum lagi ada omongan-omongan bahwa lewat vaksin maka air itu bisa berubah kemudian menjadi chip
menjadi logam. Bukankah ini kebodohan-kebodohan tersendiri? Tuhan, dalam nama Yesus kami hancurkan segala permainan-permainan palsu, kegelapan hanya untuk menciptakan kegaduhan dan perpecahan dalam tubuh Kristus. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan menjalankan tanggung jawabnya. Dan kalau ia memang sehat, biarlah ia divaksin Tuhan. Dan kemudian menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga kami anak-anak Tuhan terlindungi dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena itu kami berdoa dan kami beriman Tuhan. Bahwa mujizat demi mujizat akan terjadi. Tingkat yang terpapar semakin turun. Tingkat yang meninggal semakin turun sampai tidak ada lagi. Bahkan yang sembuh semakin melonjak di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang berupaya bergerak untuk vaksin dan program-program vaksinasi dimanapun Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa sehingga dalam program vaksin mulai hari ini tidak ada lagi kematian yang tidak berarti. Tapi semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih yang sedang menyaksikan program ini. Kalau ada yang sedang terpapar COVID, baik mulai OTG dengan gejala, atau mungkin udah mulai parah, atau mungkin sedang di ruang gawat darurat ICU, atau bahkan sudah memakai ventilator, Tuhan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan sempurna boleh berlaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bahkan yang di rumahnya sedang begitu panik, begitu ketakutan, begitu paranoid akibat COVID ini, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, roh ketakutan, roh paranoid kami tolak keluar dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap percaya ada perlindungan, penjagaan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Tidak lupa kami berdoa buat mereka yang sedang sedih karena kehilangan anggota keluarganya akibat COVID. Tuhan juga bekerja, Tuhan juga menjamah, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Sehingga mereka tetap berserah pada Tuhan dan percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang mengalami goncangan akibat dampak COVID. Baik yang dirumahkan, baik yang bermasalah dengan ekonomi dan lain-lain. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu sempurna. Karena itu tidak lupa kami berdoa ya Kristus. Kami bersatu hati, hentikan COVID-19 ini Tuhan. Dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu. Dan kami percaya Indonesia akan kembali dipulihkan. Bangsa-bangsa akan kembali dipulihkan. Dan kami percaya ada masanya kami berjuang melalui COVID. Dan ada masanya COVID berlalu. Dan semua kembali normal dalam berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan dan direksi-direksi rumah sakit. Tuhan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka adalah benteng terakhir untuk menangani COVID-19. Biarlah mereka tidak dipengaruhi oleh setiap mafia-mafia obat, mafia-mafia COVID, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia alat rumah sakit yang kemudian sekedar mencari keuntungan di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan. Tuhan bekerjalah, jamalah, nyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka yang hatinya busuk dan keji dijamah Tuhan, disadarkan kembali ke jalan yang benar. Bebaskan bangsa ini dari dukun-dukun paranormal dan kuasa kegelapan. Tapi arahkan bangsa ini pada roh takut akan Tuhan dengan berserah penuh pada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kami yang menerima firman hari ini akan dikuatkan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Kami sembunyikan semua di balik kuasa salib-Mu. Sehingga yang nampak hanya kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat sempurna boleh terus menuntun kami. Karena kami takut akan Tuhan. Kami mau hidup dalam firman-Mu. Kami mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami mulai program Kamu Hebat hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Wow, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara sudah siap, maka hari ini kita akan membahas topik penting, konsep yang salah dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau lihat dalam Kidung Agung. Ya, ini pembahasan kita memang masih di Kidung Agung pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Jadi sama-sama kita mau lihat dari Kidung Agung pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Iya.
Demikian firman Tuhan, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Dan ini adalah gambaran tubuh Kristus, karena tubuh Kristus dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Kristus, saudara, ya kan? Dan Kristus bangga dengan kita. Aku memilih engkau, aku menetapkan engkau, dan biarlah kita bangga akan Kristus, ya kan? Bahkan kalaupun dia tidak menyediakan segala sesuatu seperti yang kita harapkan, kita tahu dia tetap memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kan? Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ini gambaran dari Kristus bangga dengan kita, ya kan? Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telukungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Wow, haleluya. Orang sekarang kalau dengar ini, lihatlah cantik kau manisku, cakep. Karena ini puitis banget, ini romantis banget gitu, saudara. Nah, apa kita bisa belajar dari sini, ya kan? Nah, saya pelajari begini. Salah satu penyebab keluarga menjadi tawar dan dingin adalah kurangnya pujian dalam keluarga. Ini dia. Kadang-kala sorry ya untuk bilang kita nih orang Asia ya, termasuk juga kawan-kawan dari Malaysia gitu ya kan. Kita kadang-kala sulit untuk memuji gitu, saudara, ya kan. Kita banyak kan mengkritik. Lalu kita bilang ya capek kan, cinta kan begitu. Satu pujian terlalu banyak, 1000 kritik kurang. Loh, itu buat kita yang menerima. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, buat kita yang memberi, yang bertanggung jawab, harusnya menyadari bahwa seorang suami harus memuji istrinya, seorang istri harus memuji suaminya, ya kan? Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa suami harus memuji istri? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, pujian kepada pasangan itu adalah vitamin, ya kan? Tapi ada banyak suami kaku banget gitu, lalu bilang, saya memang orangnya begini, mau diapain gitu? Saya nggak biasa memuji. Loh, selalu saya bilang, mencintai bukan melakukan sesuatu yang biasa, tapi mencintai melakukan sesuatu yang membuat pasangan kita berarti, yang membuat hubungan kita bertambah erat. Ada istri-istri juga gitu, banyak kan kritik terus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu artinya something is wrong in your eyes gitu, something is wrong in your heart. Ada sesuatu yang gak beres di mata saudara gitu. Kenapa? Karena yang sudah lihat selalu kekurangannya. Iya kan? Karena the problem is not just the kritik gitu ya kan. Persoalannya bukan cuma kritiknya. It's not just only the criticism-nya gitu. Tetapi seringkali persoalannya at your heart-nya gitu. Di hatinya saudara gitu. Saudara udah gak bisa lihat kelebihan pasangan saudara gitu ya kan. Dan saudara anggap pasangan saudara berbuat sesuatu ya itu udah normal. Kan dia saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan soal normal atau tidak. Meskipun normal, kalau itu indah, kenapa kita gak puji? Iya kan? Sama aja kita keluar lalu kita bilang, aduh enak ya udaranya sejuk ya. Loh, sudah biasa udara itu sejuk di pagi hari. Tapi kan kalau kita memuji kan makin indah suasananya. Jangan kita apa aja kita kritik gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang memang perlu berubah karena mulutnya tuh liar banget gitu. Kenapa? Karena hati dan pikirannya juga nggak terbiasa dikontrol gitu, saudara. Padahal kita bilang kuasai diri gitu. Kenapa kuasai diri? Supaya hanya yang mengalir dari hidup kita itu berkat, semangat, kekuatan, hal-hal yang membangun, hal yang meninggikan Kristus, hal-hal yang menyelamatkan banyak orang, saudara ya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, salah satu penyebab keluarga menjadi tawar dan dingin adalah kurangnya pujian dalam keluarga. Buat orang-orang yang bilang saya nggak biasa, sekali lagi saya ulangi, menikah bukan melakukan yang biasa, mencintai bukan melakukan yang biasa, tapi apa yang membangun, apa yang perlu, apa yang berguna, baik buat pasangan kita maupun buat hubungan kita ini, ya kan. Kadang-kala persoalannya suami tidak pernah atau jarang memuji istrinya. Begitu juga sebaliknya. Istri jarang sekali memuji suaminya. Begitupun dalam hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua tidak pernah atau bahkan jarang memuji anak-anaknya. Begitupun anak-anak jarang memuji orang tuanya. Mungkin kau berkata, saya pernah memuji istri, suami, anak-anak, dan orang tua saya. Memang pernah, tapi mungkin sangat jarang. Karena ini bukan soal pernah, ini harus menjadi way of life gitu ya kan. Ya, kalau perlu sehari 2-3 kali gitu, saudara. Karena ini adalah vitamin gitu. Ini
to put some energy on your marriage gitu, on your family gitu ya kan. Nah, saya ulangi sekali lagi, akibatnya yang lebih banyak terjadi adalah sindiran, kritikan, teguran, dan akhirnya lebih banyak tuntutan daripada memujinya. Nah, saudaraku, kalau lebih banyak kritik daripada memujinya, kalaupun seorang banyak salahnya, tetapi fokusnya kita kan bukan pada salahnya, tapi juga pada kelebihannya. Dengan demikian, kita dapat memberikan pujian kepada mereka yang di sekitar kita. Jadi selalu saya bilang, keluarga dan rumah tangga itu nggak sehat, saudara. Kalau lebih banyak kritiknya daripada pujiannya. Lalu saudara berkata, loh tapi memang orangnya begitu kok, banyak kelemahan. Loh kadang-kadang persoalannya cuma sederhana. How we see things gitu. Bagaimana kita melihatnya. Kita sama-sama melihat ombak yang sama di pinggir pantai misalnya. Sebagian akan bilang, aduh indah ya. Sebagian bilang, aduh gue ngeri nih, ada ombak nih. Gitu kan. Tergantung how we see it gitu ya kan. Kita sama-sama hujan gitu ya kan. Ada orang yang bersorak, weh asik hujan. Sebagian lagi bilang, aduh gue gak demen banget nih kalau hujan nih, aduh gue gak bisa kemana-mana, becek ya kan. Loh kembali sama-sama menghadapi persoalan yang sama. Tetapi hati dan pikiran yang berbeda akan membuat respons kita berbeda. Tapi satu yang saya tahu, bersyukur membuat kita nyaman, bersyukur membuat kita kuat, bersyukur membuat kita berarti, bersyukur membuat kita punya kreativitas yang positif. Tapi sebaliknya kalau kita udah mengeluh, kita udah bersungut gitu, kita capek. Dan bukan hanya capek, akhirnya kita juga jadi mangkel, jadi jengkel sendiri gitu. Dan kemudian bukan hanya itu, akhirnya kita merasa, kok Tuhan gak berbuat sesuatu ya buat saya, kok Tuhan kayaknya gak jawab doa saya. Akhirnya terjadi tawar hati dalam hidup kita. Dan akhirnya kita jadi masalah buat banyak orang. Karena gak ada orang yang suka kalau kita duduk sampingnya, lalu mengeluh terus gitu. Nah, belajar deh, mulai hari ini, dalam hal apa saja. Terhadap anak buah misalnya, terhadap rekan misalnya, terhadap pekerjaan, terhadap rekan kantor, terhadap teman-teman kuliah. Coba deh mulai hari ini, saudara belajar memberkati, saudara belajar memuji, cari hal-hal yang positif. Dan awalnya susah karena memang saudara udah terbangun dengan pikiran saudara seperti kayak itu news gitu ya kan. News itu bad news, itu good news gitu. Jadi orang-orang wartawan gitu nggak akan tertarik untuk melihat rumah tangga yang bahagia gitu ya kan. Justru tertariknya kalau lihat ada yang mau bercerai, ada yang selingkuh, ada yang pacaran sama suami orang gitu. Nah itu yang saya bilang gitu. Karena kita terbiasa hanya melihat kekurangannya. Mulai sekarang ayo yuk kita sebagai bagian dari komunitas Kamu Hebat ini ya kan. Kita bukan cuma menyebut nama aja, oh kamu hebat. Enggak gitu. Karena ini adalah filosofi sebetulnya. Bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita memberi semangat, bagaimana kita memberi kekuatan buat orang lain. Bagaimana kita belajar menerima kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, keterbatasan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu orang yang punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan itu juga punya berbagai kelebihan-kelebihan luar biasa. Nah kita nggak mau fokus pada kekurangannya. Kita nggak mau fokus pada kelemahannya. Kita nggak mau fokus pada keterbatasan. Kita mau fokus pada segala berkat Tuhan dalam hidupnya dengan kelebihan-kelebihannya. Haleluya. Nah saya pelajari kemudian, begitupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang cenderung hanya melihat kekurangan, melihat masalah, melihat persoalan. Sehingga berat untuk memuji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kehidupan sehari-hari kita penuh dengan kritik, coba saudara lihat. Akhirnya dalam hidupnya pasti kurang bersyukur. Dan orang kalau memang dasarnya kurang bersyukur, ya kan? Selalu saya bilang begini, bahkan meskipun dapat gunung emas sekalipun, ya kan, gak akan pernah bisa bersyukur. Karena dasarnya jiwanya itu selalu hanya melihat kotoran, hanya melihat comberan, hanya melihat sampah-sampah busuk gitu. Gak pernah bisa melihat sesuatu yang justru baiknya gitu. Karena kalau orang dasarnya mampu melihat sesuatu yang baik, di tengah kekurangan bagaimanapun yang dia perhatikan justru hal-hal untuk memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan buat orang yang berada di sekitarnya ya. Jadi sekali lagi, kalau kita terbiasa dalam kehidupan sehari-hari melihat hal yang positif terhadap orang, terhadap keadaan, terhadap keseharian, maka otomatis begitupun hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Sehingga kita nggak jadi orang Kristen yang cuma lihat kekurangan, masalah, persoalan, sehingga hidup kita terus bersungut, mengeluh, kecewa, tertekan gitu. Padahal ada banyak konsep yang benar tentang memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan yang pertama karena Dia baik, yang kedua karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Jadi jelas ya. Ada persoalan dalam hidup, it's okay. Ada tantangan dalam hidup, it's okay.
ada hal-hal yang menyakitkan dalam hidup, it's okay gitu ya kan. Karena saya pelajari di sini ya kan. Tapi kenapa kita tetap bisa memuji Tuhan? Jadi jangan tunggu semua baik dulu, semua beres. Oh saya nggak ada masalah, kali itu saya mau memuji Tuhan. No, no, no. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Betul kita menghadapi persoalan, betul kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, betul kita menghadapi hal-hal yang mengecewakan, tetapi kita tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Yang pertama karena dia itu baik. Dia baik, dia tidak pernah mengecewakan kita, dia selalu datang tepat pada waktunya, dia tidak pernah mempermalukan kita. Kitanya yang kadang-kala baperan, kita yang kadang-kala nggak bisa bersyukur gitu. Tapi pada dasarnya dia baik. Dan bukan hanya dia baik, tapi dia tidak pernah mengecewakan kita gitu. Mungkin apa yang kita beri, apa yang kita harapkan tidak terjadi, oke. Tetapi bukan berarti dia mengecewakan kita, karena dia persiapkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Haleluya ya kan. Yang ketiga saya pelajari, kenapa kita selalu punya alasan untuk bersyukur? Karena dia segalanya buat kita, ya kan. Yang kita nggak bisa kerjakan, yang kita nggak mampu, yang kita nggak sanggup, dia yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Haleluya. Lalu juga karena dia adalah gembala kita, ya kan. Makanya Daud bilang, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan mata air yang hijau dan air tenang. Oleh karena namamu melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan buat aku. Haleluya. Dia gembala kita, ya kan. Dan karena dia juga adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa kita bisa bersyukur dalam segala hal? Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap imani. Mujizat masih tersedia buat kita. Haleluya. Jadi ada begitu banyak konsep yang benar tentang memuji Tuhan. Tapi saya pelajari ada banyak juga konsep yang salah dalam memuji Tuhan. Nah, ya kan. Nah, mungkin setelah menatap dan berkata, apa sih pendeta yang disebut konsep yang salah dalam memuji Tuhan? Yang pertama, ada orang yang merasa memuji Tuhan hanya dianggap sama dengan menyanyi. Wah, jadi kalau kita menyanyi baru kita memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan otomatis menyanyi, dan kalau tidak menyanyi berarti tidak memuji Tuhan. Wah, itu keliru. Ada orang yang tidak menyanyi tapi tetap memuji Tuhan. Sementara ada orang yang menyanyi tetapi sebetulnya tidak memuji Tuhan. Nah, ya kan. Nah, saya pelajari begini. Ada banyak orang yang menyanyi tapi sebetulnya tidak pernah memuji Tuhan, sebab dia menyanyi hanya karena mencari uang. Dia menyanyi hanya karena senang. Dia menyanyi hanya karena musiknya menyenangkan buat dia. Dia menyanyi karena hanya memuliakan dirinya atau menyalurkan bakatnya di dalam gereja. Ya kan? Jadi dia pikir, saya senang nyanyi, di mana-mana nggak kepake, udah saya nyanyi di gereja aja deh. Wah, ini bahaya saudara ya kan. Artinya saya senang aja nadanya gitu ya kan. Jadi sebagai yang kasih dalam Tuhan, buat dia bukan bagaimana hatinya. Karena sekali lagi, bukan apa yang dilihat oleh manusia, karena Tuhan melihat hati. Haleluya ya. Jadi jelas, karena saya pelajari, yes. Nah, saya ulangi sekali lagi, ada banyak orang yang menyanyi tetapi sebetulnya tidak sedang memuji Tuhan. Sebab dia nyanyi hanya karena mencari uang, senang dengan adanya, memuliakan diri, menyalurkan bakatnya. Sebaliknya, ada banyak orang yang memuji Tuhan tanpa menyanyi. Iya, dia sedang memuji Tuhan tapi tidak menyanyi. Mengapa? Karena memuji Tuhan adalah sikap hati. Dan firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah namanya. Ini tidak ada hubungannya dengan menyanyi. Yang Tuhan cari adalah hati yang tulus, yang hidup, yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pujian yang benar di mata Tuhan. Makanya Alkitab bilang di hari terakhir, Tuhan sedang mencari pemuji penyembah yang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apakah menyanyi salah? Tidak. Kalau kita menyanyi dengan hati tulus, kalau kita menyanyi dengan hati yang bersyukur, kita menyanyi betul-betul dengan hati yang bangga kepada Tuhan. Wah, ya kan seperti kita suka angkat pujian itu kan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Nah, itu kan juga bagian dari syukur kita. Jadi bersyukur bisa menyanyi, ya kan? Bisa juga tidak menyanyi, ya kan? Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Haleluya. Ya kan sebenarnya kasih dalam Tuhan. Kalau kita betul-betul hati kita menyanyi, memuji Tuhan silakan. Tapi kadang-kala tanpa menyanyi pun ketika kita bersyukur, Tuhan kau begitu baik, kau luar biasa. Itu juga bagian dari pujian kita kepada Tuhan. Jadi ingat ya, apa sih konsep yang salah tentang pujian?
Yang pertama saya pelajari, ada banyak orang pikir memuji Tuhan itu hanya dianggap menyanyi gitu. Nah, hari ini kita sudah kupas. Orang menyanyi belum tentu memuji Tuhan, ya kan? Tetapi orang yang tidak menyanyi belum tentu tidak memuji Tuhan, ya kan? Yang kedua, memuji Tuhan hanya kalau keadaan menyenangkan. Nah, ini konsep yang salah. Aduh, saya nggak bisa memuji Tuhan. Hati saya lagi sakit, hati saya lagi kecewa. Wah, salah saudara, ya kan? Jadi sekali lagi saya ulangi, memuji Tuhan hanya kalau keadaan menyenangkan. Ini konsep yang kedua yang keliru. Ada orang yang beralasan, bagaimana saya bisa memuji Tuhan kalau mujizat belum terjadi dalam hidup saya? Nah, masalah saya kan masih bertumpuk-tumpuk. Ini yang saya sebut keliru. Sebab kita memuji Tuhan bukan kalau keadaannya menyenangkan saja, tapi kita memuji Tuhan dalam segala perkara. Sebab kalaupun kelihatannya belum menyenangkan, kita tahu bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Jadi jangan memuji Tuhan hanya menantikan kalau keadaan menyenangkan. Tetapi dengan kita memuji-muji Tuhan, keadaan yang sukar sekalipun, kita jalani dengan keadaan yang menyenangkan. Oh, haleluya. Jadi kalau hari-hari ini hidup sudah tertekan, hidup sudah kecewa, hidup sudah jenuh, hidup sudah penuh dengan emosi, hidup sudah merasa disakiti, robah yuk. Jangan tunggu sampai semua keadaannya persis seperti yang kita harapkan. Tapi ayo, mari kita mulai muji Tuhan. Mari kita mulai akui Tuhan, Engkau segalanya bagi aku. Lalu memuji Tuhan, menyanyi, lalu baca Alkitab, lalu merenungkan kebaikan Tuhan, lalu dalam hati kembangkan pujian penyembahan itu. Itu yang saya mau ingatkan buat saudara. Jangan memuji Tuhan hanya ketika kalian menyenangkan. Lewat kita terus memuji-muji Tuhan, kalian menyakitkan sekalipun menjadi kalian menyenangkan dalam terang Tuhan. Haleluya. Wow. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Yang ketiga saya pelajari apa konsep yang salah dalam memuji Tuhan, yaitu memuji Tuhan hanya ketika beribadah. Ini lagi nih. Ini yang paling banyak nih. Pokoknya memuji Tuhan hanya kalau di ibadah. Kalau di rumah ya paling di kamar mandi nyanyi lagu rohani. Ya kemana bisa saya memuji Tuhan lagi di kamar mandi pendeta gitu kan. Jadi karena konsepnya bahwa memuji Tuhan hanya ketika ibadah. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Alkitab berkata Allah bertata atas pujian umatnya. Artinya di mana ada 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, kalau kita berseru dan bersyukur, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Berarti bukan hanya di mana ada kebaktian baru kita memuji Tuhan, tapi di mana saja kita dapat memuji Tuhan. Yang pertama, kita harus memuji Tuhan ketika kita sukses. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan ketika kita gagal. Yang ketiga, kita harus memuji Tuhan tatkala kita merasa segala berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Lalu yang keempat, kita harus memuji Tuhan tatkala kita merasa kosong, merasa sendiri, merasa jenuh. Dan yang kelima, kapan kita harus memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan ketika kita merasakan mujizat Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Dan yang keenam, kapan kita harus memuji Tuhan? Tatkala kita sedang on the road to see miracle happen. Waktu kita sedang dalam perjalanan, artinya apa? Kita belum lihat mujizat, tapi kita sudah beriman, kita sudah percaya, dan kita sudah yakin. Maka pada saat itu kita terus memuji-muji Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Saya harap jelas apa konsep yang salah dalam memuji Tuhan. Yang pertama, memuji Tuhan dianggap sebagai hanya menyanyi. Yang kedua, memuji Tuhan hanya kalau keadaan yang menyenangkan, menguntungkan, dan baik buat kita. Lalu yang ketiga, memuji Tuhan hanya ketika kita beribadah. It's not true. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang dalam beribadah, mungkin secara liturgi dia menyanyi, tapi nggak sungguh-sungguh dari keluar hatinya yang terdalam. Hanya karena dia hafal lagunya atau dia senang nadanya, saudara. Ya kan? Tetapi di mana-mana tempat kita bisa memuji Tuhan di tengah-tengah ibadah. Kita bisa memuji-muji Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kita bisa memuji-muji Tuhan bahkan ketika kita sendiri, saudara. Yang pasti kita tahu, memuji Tuhan itu baik. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, memuji Tuhan hanyalah tugas orang tertentu. Ya, yang suaranya bagus lah, pendeta, singer-singer, anggota choir, anggota kor gereja, ya kan, mereka lah boleh lah gitu. Tapi kalau kita jauh lah pendeta, karena dia pikir memuji Tuhan hanyalah tugas orang tertentu. Semua kita lah umat Tuhan yang harus memuji Tuhan dalam segala hal. Yang disebut pemuji Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
Nah, ketika Alkitab berkata bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada setiap orang yang bernafas. Jadi setiap orang yang bernafas, kata Alkitab, pujilah Tuhan.